Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Fitri's channel. In this video, I would like to give some information about vocabulary. Happy watching. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam bau yang ada di sekitaran kita. Yang pertama itu ada stink. Stink itu biasanya baunya itu sangat menyengat. Misalnya, contohnya itu yang ada di sekitaran kita tuh ada tong sampah atau bangkai, bisa aja bangkai hewan atau bangkai apapun itu. Terus seperti bau busuk ketika makanan basi, sayur basi itu juga bisa termasuk di stink. Yang kedua itu ada perfume. Perfume itu biasanya bau dari minyak wangi. Biasanya itu kayak perfume minyak wangi yang kayak bau-bau bunga gitu, ataupun bau dari sebuah bunga. Misalnya bunga yang memiliki harum itu biasanya bunga jasmine atau bunga mawar gitu. Jadi itu termasuk dari bau dari perfume. Nah, yang ketiga ini itu ada scent. Scent itu juga bisa baunya itu mendekati seperti perfume harumnya, seperti bau dari minyak wangi gitu juga bisa, atau bau dari bunga itu juga bisa. Jadi scent dan perfume itu hampir sama baunya, dikategorikan sama. Yang terakhir tuh ada fetid. Itu biasanya itu tuh bau dari udara atau air gitu, seperti bau got itu juga bisa, atau bau kentut itu juga bisa termasuk dari fetid gitu. Jadi sekarang kalian udah paham kan, ada beberapa macam-macam bau yang ada di sekitaran kita gitu. Oke, materi selanjutnya itu saya bakal ngejelasin kalian tentang perbedaan antara forest, jungle, sama woods gitu. Jadi saya bakal kasih tahu kalian perbedaannya satu persatu. Nah, yang pertama itu ada forest. Forest itu biasanya itu hutan yang sangat luas, terus dia itu punya pohon yang tinggi-tinggi, terus berjarak gitu. Jadi biasanya kita menemukan forest itu ada di, contohnya di hutan Amazon. Nah, hutan Amazon itu adalah termasuk forest. Nah, untuk yang kedua itu ada jungle. Jungle itu hutannya itu lebat gitu ya, banyak pohonnya, terus banyak semak belukarnya. Nah, biasanya jungle itu tuh hutan belantara, biasanya tuh sulit ditembus. Jadi kayak orang-orang tuh jarang datang di jungle gitu. Jadi kayak jungle itu seperti tempat yang jarang banget dikunjungi oleh orang gitu. Nah, yang ketiga itu ada woods. Woods itu biasanya itu hutannya tuh kecil, tapi dia tuh memiliki pohon yang lebat kayak gitu. Tapi woods ini nggak asing sih, sering banget kita temukan kalau kita kayak ke suatu tempat seperti di hutan gitu. Biasanya itu woods gitu. Dan biasanya itu sering banget dikunjungi sama orang-orang yang seperti orang-orang berkebun gitu, mungkin sering itu bisa disebut dengan woods. Nah, selanjutnya saya bakal kasih tahu kalian tentang tips untuk menghafal vocabulary dengan mudah. Itu tuh ada 6 tips yang akan saya beritahu ke kalian. Nah, tips yang pertama itu ada baca. Jadi kalau kalian sering-sering membaca gitu ya, kayak kalian membaca sebuah novel atau newsletter gitu. Jadi kayak kalian membaca buku apalagi seperti buku-buku yang translate-nya English gitu ya. Jadi kalian tuh lebih gampang menemukan vocab baru gitu. Lalu yang kedua itu tuh seperti kamus atau ensiklopedia. Nah, jadi kalian bisa beli kamus di toko buku seperti di Gramet gitu kan banyak tuh kamus-kamus, seperti kamus-kamus basic buat anak-anak, seperti yang bergambar gitu kamusnya, jadi lebih mudah gitu. Atau juga bisa kamus dictionary Oxford gitu, itu sangat bisa banget membantu kita buat belajar bahasa Inggris, terus kita lebih banyak mengetahui vocabnya gitu. Terus yang selanjutnya itu kalian bisa buat kamus sendiri. Misalnya tuh kayak kalian punya buku khusus buat kalian nulis vocab-vocab baru yang kalian ketahui. Misalnya di buku tulis gitu ya, hari ini kalian dapat, oh iya, misalnya saya dapat vocab baru nih, terus saya tulis tuh bahasa Inggrisnya apa, terus bahasa Indonesianya juga apa, ditulis gitu. Jadi kayak kalian tuh lebih mudah menghafal gitu loh.
Jadi kalian dapat vocab baru, kalian tulis, jadi kalian mudah hafal gitu ketika kalian menulisnya kembali gitu. Jadi kayak mudah di memorizing itu. Nah, yang selanjutnya itu kalian pelajari setiap hari itu satu kata. Misalnya hari ini kalian dapat vocab baru, misalnya kalian mendapatkan vocab forest gitu kan. Forest tuh kalian baru dengar gitu hari ini. Jadi tuh kalian hafalin, oh forest itu artinya hutan yang besar gitu. Jadi kalian bisa memorizingnya gitu. Jadi setiap hari itu bisa satu kata atau bisa lebih dari satu kata gitu. Itu tuh sering digunakan orang-orang sih. Nah, untuk tips yang selanjutnya itu kalian bisa gunakan permainan gitu kan ya. Misalnya itu tuh puzzle gitu. Puzzle itu kan sering ditemukan di permainan-permainan gitu, atau kalian bisa menggunakan Scrabble. Nah, Scrabble ini cukup menunjang banget nih buat kalian mau mendapatkan kata-kata baru gitu kan. Scrabble gitu kalian bisa beli Scrabble itu ada di toko buku gitu, ada juga seperti di Gramedia itu juga ada Scrabble. Jadi kalian bisa belajar dari kalian main Scrabble itu. Jadi kosakata itu lebih banyak gitu. Nah, untuk tips yang terakhir nih, kalian tuh biasanya sering-sering banget terlibat percakapan sama orang pakai bahasa Inggris gitu. Misalnya ya daily aja sih, kata-kata daily gitu. Misalnya kalian ngomong sama teman kalian nih, misalnya teman kalian tuh pas banget jurusannya sama kayak kalian, bahasa Inggris juga gitu. Jadi ketika kalian berbicara gitu, ngobrol gitu, kalian bisa menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang perbedaan bau, terus tadi ada perbedaan antara forest, jungle, dan woods, dan definisi tentang vocab, atau tadi tuh tips tentang kalian biar lebih gampang hafalan vocabnya gitu. Atau kalau kurang lebih jelas nih, kalian bisa cari referensi lain seperti di YouTube channel lain atau di Google. Terima kasih.